Terima kasih Frida. Bersama lagi saya Tasya Natalia dalam segmen Fundit Fundamental Pandit CNBC Indonesia. Pada sore hari ini kita akan membahas salah satu emiten perbankan bernama Bank Danamon atau kode sahamnya BDMN, yang mana ini mendapatkan berkah dari ekosistem Mitsubishi Financial Group ya atau MUFG, yang mana nanti kita akan bahas selengkapnya ya. Sebelum itu kita melihat dulu bagaimana pergerakan harga saham dari BDMN. Terlihat pada slide berikut, kita lihat. Nah, di sini hari ini BDMN bergerak terkoreksi 1% atau 30 poin menjadi 2.970 per sahamnya. Hanya saja jika kita menilai dari sejak awal tahun, ternyata BDMN ini sudah naik lebih dari 9%. Cukup menarik ya, jadi untuk penurunan 1% kita bisa bilang cukup wajar ya. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, kita lihat dulu bagaimana latar belakang dari perusahaan ini. Next, kita lihat di slide berikut, di mana BDMN ini ternyata sudah berdiri sejak tahun 1956 bernama Bank Kopra dulunya. Tapi tahun 1976 baru berubah nama menjadi Bank Danamon. Kemudian waktu tahun 98, ketika krisis keuangan, bank ini sempat dimiliki oleh pemerintah. Tapi pada tahun 2018 dan sampai 2019, MUFG berinvestasi dan sekarang menjadi pemilik mayoritas atau menjadi pengendali secara langsung maupun tidak langsung. Di sini terlihat untuk struktur kepemilikan sahamnya, MUFG Bank memiliki 92,47%, sementara sisanya 7,53% ini dimiliki oleh publik sebagai free float ya, sudah sesuai dengan ketentuan OJK minimal 7,5%. Nah, Bank Danamon ini juga memiliki anak usaha yaitu Adira Finance sebesar kepemilikannya 92,07% ya. Perlu diketahui Adira Finance ini termasuk perusahaan pembiayaan yang paling banyak membiayai mobil maupun motor begitu. Kemudian BDMN ini berhasil listing di bursa saham sejak tahun 1989. Oke, selanjutnya kita membahas bagaimana profitabilitasnya ya, karena bank ini juga baru saja merilis laporan keuangannya hingga paruh pertama tahun ini. Kita lihat pada slide berikut. Next. Nah, di sini kita memakai data secara konsolidasi berdasarkan company presentation ya, di mana sudah digabung bersama dengan kinerja Adira Finance. Di sini terlihat untuk kinerja dari paruh pertama tahun ini di net interest income dahulu atau pendapatan bunga bersih yang didapatkan dari penyaluran kredit ya, karena perbankan ini pada dasarnya mendapatkan keuntungan dari penyaluran kreditnya begitu. Nah, di sini berhasil mencatatkan 7% secara tahunan menjadi 7,43 triliun. Nah, di sini disertai juga dengan non interest income atau bisa kita bilang fee based income yang berdasarkan dari kegiatan bisnis perusahaan selain dari bunga, bisa dari admin, bisa dari aplikasi dan lain sebagainya. Ini juga naik 5% menjadi 1,33 triliun. Sehingga jika ini digabungkan, pendapatan perusahaan berhasil tumbuh tetap positif 6% secara tahunan menjadi 8,7 triliun. Nah, di sini kalau kita breakdown hingga ke bawah, untuk NPAT atau net profit after tax, laba bersih perusahaan, sayangnya masih membukukan penurunan kinerja ya. Di sini secara tahunan turun 11% menjadi 1,5 triliun dari paruh pertama tahun sebelumnya itu 1,69. Nah, jika melihat ke atas, yang menjadi pengaruh kenapa kinerjanya laba bersih turun tetapi pendapatan naik, ini karena ada peningkatan pada beban operasi, di mana beban operasi ini naik sekitar 8% dan juga ada peningkatan dari cost of credit atau biaya kreditnya sekitar 25% begitu. Nah, walaupun dari sisi profitabilitas ini dari bottom line ada pengurangan, tetapi sebenarnya dari top line atau kinerja bisnisnya ini masih cukup bertumbuh ya, sehingga ya diharapkan ketika nanti perusahaan ini bisa memberikan efisiensi terhadap cost of credit ataupun beban operasionalnya, harusnya laba bersih bisa lebih membaik. Oke, selanjutnya next. Kita lihat pada pertumbuhan kredit dan deposit ya, karena ini cukup penting. Pada bank,
perusahaan itu memiliki bisnis menyalurkan kredit dan juga menghimpun dana. Perusahaan menghimpun dana biasanya memberikan bunga terhadap nasabah ya. Biasa bunga ini yang menjadi beban perusahaan. Tapi di sisi lain, bank itu menyalurkan kredit akan dapat bunga juga dari yang meminjam kepada bank ya. Sehingga kita harus melihat bagaimana pertumbuhan kredit karena ini akan mengakselerasi bagaimana pendapatan bank ke depannya. Nah, jika kita melihat di sini secara tahunan ya, hingga paruh pertama tahun ini perusahaan berhasil menyalurkan kredit 161,03 triliun atau berhasil tumbuh 15%. Bahkan jika kita bandingkan dengan industri, sebenarnya ini nilainya hampir naik 2 kali lipat ya, karena industri itu hanya naik sekitar 7,8% secara tahunan. Jadi bisa kita bilang bahwa penyaluran kredit dari BDMN ini cukup ekspansif. Nah, selanjutnya dari deposit growth bagaimana? Karena ini cukup penting ya, perusahaan dalam menyalurkan kredit mereka membutuhkan himpunan dana dari nasabah. Nah, dana ini didapatkan dari deposito biasanya. Nah, di sini kita melihat dari TD atau time deposit ini berhasil tumbuh 6% secara tahunan, sedangkan kasa ini berhasil naik 4% dengan kasa rasionya ada sedikit penurunan dari 64% ke 56%. Tapi overall selama ini bertumbuh diiringi dengan penyaluran kredit yang bertumbuh juga, ini menunjukkan kinerja bisnis perusahaan masih cukup baik. Selanjutnya kita akan melihat bisa next di slide selanjutnya. Nah, ini ada beberapa rasio keuangan penting untuk melihat bagaimana kesehatan perusahaan ya, karena tadi kita sudah melihat bagaimana profitabilitas, kemudian juga pertumbuhan dari kredit dan deposit bagaimana. Di sini untuk beberapa rasio yang menunjukkan bagaimana profitabilitasnya ini apakah akan bertumbuh tetap positif, kita melihat dari net interest margin atau selisih keuntungan ya. Di sini ada kenaikan dari 7,90% ke 8,30%. Nah, selama nilai ini masih positif, ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan keuntungan ini bisa tetap positif. Kemudian ada cost of credit-nya, ini merupakan beban perusahaan ya. Kalau melihat di sini cost of credit ini naik, tetapi selama perusahaan masih bisa mencatatkan NIM yang positif, ini masih bisa dikompensasi ya. Kemudian melihat dari kualitas aset, karena aset perusahaan ini kan disalurkan sebagai kredit. Nah, kita harus menilai bagaimana kualitasnya, karena ada beberapa juga kredit yang macet ya, sehingga NPL ini nilainya semakin kecil semakin bagus. Di sini terlihat bahwa NPL perusahaan ada di 2,30%, turun daripada sebelumnya di 2,80%. Ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas aset dari perusahaan sendiri. Kemudian melihat dari sisi modal. Nah, struktur permodalan ini biasa kita lihat berdasarkan rasio CAR atau Capital Adequacy Ratio. Nah, di sini meningkat yang menunjukkan struktur modal perusahaan semakin kuat ya, menjadi 28,20%. Kemudian dari sisi likuiditas, kita melihat berdasarkan rasio LLC atau Loan Loss Coverage, di mana rasio ini digunakan untuk mengcover dari kemungkinan resiko dari kredit yang akan potensial terjadi di masa depan. Dan kita melihat di sini ada peningkatan yang cukup signifikan ya, dari 202%-an menjadi 259%. Nah, LLC yang semakin meningkat menunjukkan likuiditas perusahaan ini masih cukup memadai dan masih cukup bagus, sehingga jika digabungkan dengan kualitas aset yang bagus, maka perusahaan masih memiliki kemampuan untuk menyalurkan kredit ke depan dengan baik, sehingga nanti juga bisa terakselerasi positif ke pendapatan juga. Hanya saja perusahaan memiliki PR ya, di mana operating cost dan juga cost of credit ataupun beban provisi ini harus diefisiensikan supaya laba bersihnya bisa sejalan dengan pendapatan yang diharapkan meningkat. Oke, selanjutnya kita melihat bagaimana dengan prospek bisnisnya. Next. Nah, di sini ada prospek bisnis dan juga industri, karena perbankan ini sebenarnya masih menjadi kepala naga ya untuk perekonomian Indonesia yang mengakselerasi bagaimana sektor-sektor lainnya bisa berjalan. Di sini ada dukungan juga dari Bank Indonesia yang memproyeksikan bahwa perekonomian Indonesia masih akan berjalan positif.
dengan target sekitar 4,5 sampai dengan 5,3% di tahun 2023 ini. Dan Bank Indonesia juga menyatakan bahwa sistem keuangan masih akan tetap terjaga dengan pertumbuhan kreditnya yang diproyeksi bisa mencapai 10 sampai dengan 12%. Jika kita melihat dari capaian saat ini untuk BDMN tadi sudah mencapai 15% ya untuk pertumbuhan kredit dibandingkan dengan proyeksi Bank Indonesia di 10 sampai dengan 12, tentu BDMN lebih ekspansif. Sementara DPK ini bisa tumbuh 7 sampai 9%. Nah, ini mungkin masih menjadi PR untuk BDMN supaya bisa meningkatkan lagi pertumbuhan dari dana pihak ketiganya. Nah, selanjutnya yang cukup menarik ini dari BDMN mendapatkan berkah ya dari prospek akuisisi Mandala Multifinance atau MFIN kode sahamnya. Nah, MFIN ini diakuisisi oleh MUFG, yang mana MUFG ini merupakan induk usaha ya. Dan menariknya dari sini MUFG ini menggelontorkan beberapa triliun, kalau tidak salah sekitar 7,6 triliun sekian. Dan ini digunakan untuk mengakuisisi MFIN, di mana untuk akuisisi ini melalui anak usaha BDMN sendiri yaitu ADMF ya. Jadi perkiraannya MUFG akan mendapatkan sekitar 90%, sementara ADMF sekitar 10%. Jadi prospek dari akuisisi ini tentu akan jadi satu langkah ekspansif yang cukup positif bagi perusahaan, apalagi MFIN ini merupakan perusahaan pembiayaan mobil ya, ditambah dengan ADMF juga di sektor yang sama, ini akan meningkatkan size dari perusahaan itu sendiri dan juga kedepannya jika dikonsolidasi bisa mengharapkan pendapatan yang lebih optimal lagi. Oke, next selanjutnya kita akan melihat bagaimana valuasi ya. Ini terakhir, di mana valuasi ini memberikan gambaran apakah harga saat ini untuk kita membeli suatu saham itu murah atau mahal. Kalau murah tentu ini akan menarik untuk investasi, tapi kalau mahal ya sebaliknya kita bisa wait and see. Nah, jika kita melihat di sini kita membandingkan dengan beberapa kompetitornya yaitu BNGA dan BNLI atau Bank CIMB Niaga dan Bank Permata. Di mana ini kita memakai harga yang sempat tercapai hari ini ya, untuk di harga saham BDMN 2920 dia menghasilkan PBV 0,62 kali. Nah, nilai PBV ini ternyata masih lebih rendah dibandingkan dengan BNGA dan BNLI. Bahkan menggunakan aturan rule of thumb di mana PBV di bawah 1 masih murah, ini juga tiga-tiganya malah masih menunjukkan valuasi yang cukup murah. Tapi bila dibandingkan tiga-tiganya ini mana yang lebih murah, BDMN menjadi satu jawabannya. Jadi secara teoritis untuk BDMN ini valuasinya masih cukup murah. Nah, secara kesimpulannya apakah BDMN ini masih menarik untuk diinvestasi? Jadi secara fundamental kita menilai akan ada perbaikan ya dari sisi laba bersihnya walaupun ada penurunan kinerja, tetapi dari sisi ekosistem yang semakin meningkat ditambah dengan tadi akuisisi MFIN, kemudian juga dari makro yang sudah mendukung dan Bank Indonesia yang menyatakan bahwa stabilitas keuangan Indonesia masih akan cukup bagus, kita nilai BDMN ini masih cukup menarik untuk diinvestasikan. Hanya saja kita perlu memantau bagaimana dengan perusahaan ini mengefisiensikan dari sisi operating cost-nya ataupun dari beban-beban yang lainnya. Disclaimer on, ini merupakan suatu edukasi, bukan merupakan suatu ajakan untuk beli ataupun jual. Kurang lebih seperti itu dari saya, Tasya Natalia. Saya kembalikan lagi ke Frida.